إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun munajiyat wa salasun muhlikat." Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan 3 hal yang bisa merusak. Fa ammal munajiyat, adapun yang menyelamatkan di antaranya, yang pertama, taqwallah fis sir wal alaniyah, takwa kepada Allah dalam sepi maupun ramai. Yang kedua, wal qawlu bil haqq ridha was sukh, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Wa ammal muhlikat, sedangkan yang merusak apa saja? Yang pertama, tasuhul muta', bakhil yang kelewatan. Yang kedua, wa huwa muttaba', nafsu yang diikuti. Wa hawan muttaba', nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, ujub terhadap dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal pertama justru sebaliknya, menyelamatkan hamba dari kerusakan itu semua. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana karena menuntut seorang hamba secara total patuh dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kerap saling paham bahwa ketika disebut kata takwa, maka yang terbayang sekedar melaksanakan sholat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin serta akidah, syariah, dan akhlak. Dalam hadis di atas disebutkan taqwallah fis sir wal alaniyah, artinya takwa dalam setiap keadaan, baik secara sembunyi-sembunyi, baik secara sepi, baik secara terang-terangan. Takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang hanya takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan atau nafsunya sendiri. Dalam pesan Rasulullah itu, taqwallah fis sirri wal alaniyah, bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawa muttaba'un atau hawa nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat karena musuh terbesarnya adalah nafsu alias diri sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik dan soleh saat bersama orang lain, dan begitu binal dan durhaka saat sendirian? Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata sendirian karena ia berangkat dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik di dunia ini pasti tak terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain dikatakan al-adlu fir ridha wal ghadab, berlaku adil dalam kondisi ridho maupun marah.
Emosi kita yang pasang surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal kendati pun kita tak menyukainya. Hukum juga tak boleh membedakan perlakuan antara si A dan si B walaupun salah satunya adalah seorang pejabat atau orang kaya. Mencaci maki dan memfitnah tetap terlarang meskipun ditunjukkan kepada orang yang sangat kita benci lantaran beda mazhab atau partai. Korupsi mesti disangsi meskipun itu dilakukan oleh kerabat atau anak sendiri. Memegang prinsip sangat tergantung kepada cara kita mengelola diri. Bagaimana kita mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena itu, berkata benar dalam kondisi ini merupakan lawan dari perilaku merusak. I'jabul mar'i bi nafsih atau ujub terhadap diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri bisa menjerumuskan seorang kepada tindak menyepelekan orang lain, lalu berlaku secara tidak objektif, merasa paling benar dan paling baik dapat membawa seorang tak adil dalam menyikapi segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa tiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri dan kedewasaan seorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana. Karenanya, penggunaannya pun seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat irit dan mubazir. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seorang tak selalu identik dengan keperluannya, karena kebutuhan senantiasa mempunyai porsi sementara keinginan luas tak terbatas. Anjuran hidup sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat harta yang sejatinya karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hak untuk dirinya juga untuk orang lain. Bagi orang miskin, kesederhanaan adalah strategi untuk tetap bersyukur dan wajar dalam berekonomi. Bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda ia tak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekaligus momen berbagi harta lebih yang ia miliki. Jangan sampai kita menjadi sangat pikir syuhun muta yang menjadi salah satu perilaku merusak dalam hadis di atas. Bakhil pun tak mesti hanya dilakukan oleh orang yang berharta melimpah, karena bakhil selain berkaitan dengan kekayaan juga perbuatan seorang. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum masyuh fa inna ma ahlaka min qablikum masyuh." Jauhilah perbuatan sangat pikir karena ia merusak orang sebelum kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga hal di atas berhubungan saling terkait antara satu dengan yang lain. Meskipun terklarifikasi masing-masing tiga sikap, namun sejatinya semua bermuara pada pilihan apakah kita memosisikan Allah sebagai tempat bergantung dan muara tujuan atau kasih lainnya, termasuk orang lain, kekayaan dan ego diri sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun.